kasih juga buat adik-adik sekalian. Syukur alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bersama-sama mau sharing pengalaman untuk bekal adik-adik yang nanti akan melanjutkan ke Jepang, ke Korea biar ketemu si Jongkok. Terus kemudian juga ada yang katanya pengen ketemu sama Pradil Putin. Baik, untuk selanjutnya barangkali sekolah apa ini? Masa jumlah sekolah? Iya, nggak percaya. Sekolah. Oh, Kak, ini suara Robi. mohon izin terlebih dahulu, Bapak Direktur bisa didengar dengan baik suaranya di sana? Agak kecil Pak Jaka suaranya di sini. Hah? Speakernya di ini ya. Terus kameranya ada di kamera Bu Selfie nih biar kelihatan. Boleh dilanjut, Pak. Bang, Kak Robi sudah bisa memantau gambar orang Indonesia? Kak Robi? Ya, jangan panggil Pak. Kak Robi sudah siap, Kak Robi? Ah, siap. On cam, Mas Robi on cam. Mas Robi, Mas Robi, apakah bisa mendengar suara kami di Indonesia? Dengar Pak. Mantap. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, terima kasih memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya melalui layar, kami dari Indonesia, khususnya dari SMK Indusina Kota Bogor, mengucapkan syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kami, Kang Robi, bisa lebih maju lagi di sana. Ya. Nanti pulang-pulang bisa bawa Kaisar Hirohito. Ya, untuk selanjutnya mengawali kegiatan hari ini, tidak lupa kepada dasar kita dari mana. Kita bersama-sama berdoa menurut agama Islam. Ada hadirin yang wali kudiyatin soleh Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Untuk selanjutnya dibuka acara pembukaan, yaitu dipersilakan pada yang terhormat Bapak Direktur Operasional Pendidikan SMK Indusina Kota Bogor, pada yang terhormat Bapak Raden Ahmad Muhammad SPD, dipersilakan. Maka Pak. Baik, terima kasih Bapak Jakaria SPD telah memberikan kesempatan kepada saya selaku host untuk memandu acara talk show pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati dan juga seluruh peserta didik yang saya cintai. Sini juga ada Mas Robi
di Jepang ya, selaku alumni kebanggaan kita semua yang sedang melaksanakan pemagangan di Jepang. Tidak lupa untuk saya mau sapa juga ini nanti karena ini akan tayang di IPSI TV untuk penonton yang ada di YouTube. Selamat bergabung bersama kami semua di acara talk show bersama alumni kami, Robi yang sedang melaksanakan pemagangan ke Jepang. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe ya, IPSI TV, kemudian di like, di komen, dan juga ada media sosial kami di Instagram ada @IPSI Foundation. Yang belum follow, boleh di follow dan ikuti perkembangan kegiatan sekolah dan yayasan di sana. Oke, baik, kita langsung saja langsung ke kegiatan kita talk show pada hari ini dengan Mas Robi. Di sini judulnya Kak Robi ya. Kalau Kak Robi nanti takut ketuker sama Kak Seto nih. Jadi saya Mas Robi aja ya. Oke, Oke, Mas Robi aja ya, Mas Robi. boleh. Oke. Di sini kita konsepnya aja, serius tapi santai, bincang-bincang biasa. Oke, Mas Robi, pertanyaan pertama saya nih, Mas Robi. Udah kangen belum sama Bogor dan seisinya nih? Ah, pastinya kangen, Kak. Apa aja yang dikangenin di Bogor? Ya, yang pertama sih orang tua, ya terus Orang tua ya. lingkungannya aja gitu. Lingkungan tetangga-tetangganya gitu yang ramai terus di depan rumah. Kan beda di sini mah lingkungannya sepi banget. Sepi ya? Di Ya, sana kalau malam udah nggak ada orang, jam-jam maghrib ada, gitu udah nggak ada orang ya? ada paling kalau di jalan itu yang jalan kaki ya 1-2 orang. Cuman sisanya ya di dalam rumah atau kemana. Pokoknya Nggak ada ya ya yang malam-malam nongkrong mabar, nggak ada ya di sana? nggak ada. Apalagi di depan Indomaret nggak ada. Dikangenin juga nggak itu teman-teman di sini? Ya kangen lah. Alhamdulillah. Teman-temannya gimana ya? Ya emang ya bikin kangen sih di grup juga ya bikin kangen aja. Jadi pengen nongkrong lagi. Susah di sini nongkrong juga. Iya. Jangan nangis Mas Robi. Oh ya Mas Robi, coba deh ceritain pengalamannya. Ini buat yang belum tahu ya, buat adik-adik kita nih yang belum tahu prosesnya dari awal pengalaman Mas Robi bisa sampai di Jepang itu gimana tuh. Sama teman-teman yang nonton di YouTube juga barangkali ada yang baru tahu tentang program ini. Coba deh ceritain. Eh, cerita awal saya ke Jepang ya. Mungkin pas mau berangkat saya udah pernah cerita tapi mungkin saya ceritain lagi sedikit di sini. Jadi eh, awalnya itu saya juga nggak tahu kenapa bisa ke Jepang ya. Awalnya itu saya saat masih sekolah itu masih bingung mau kemana kalau lulus ya. Nah, tapi eh, beberapa saat sebelum lulus itu program sekolah tuh banyak kegiatan program-program yang ngebantu buat nanti alumninya lulus mau kemana gitu. Salah satunya program untuk pemagangan ke Jepang gitu. Nah, walaupun programnya itu baru dibuka atau baru dirilis gitu ya. Nah, tapi saya ikut program itu karena yakin gitu. Karena yakin kalau program ini tuh baik buat masa depan saya gitu. Ya, jadi saya ngikutin lah program yang dari sekolahan itu. Karena menurut saya kalau kerja di luar juga susah juga gitu nyarinya ya. Jadi ambil aja kesempatan yang ada gitu. Selagi ada kesempatan ngapain kan nggak dicoba. Terus ya udah tuh saya ikut programnya. Saya jalanin dengan penuh semangat, pakai niat gitu. Di waktu saat sebelum ikut program juga saya sempat latihan-latihan buat persiapan ikut programnya segala macam. Pokoknya uh, saya ngikutin program itu tuh penuh semangat dengan tulus lah pokoknya. Nah, udah ngikutin program itu pasti proses programnya itu berat, tapi ya kita yakin aja tujuan awal kita tuh ngapain ikut program itu. Di tengah program itu juga pasti banyak rintangan-rintangannya yang bikin kita mau menyerah gitu. Tapi
ya sekali lagi ya ingat aja tujuan kita awal ikut program itu apa. Nah, sampai programnya itu mau selesai ya alhamdulillah saya dapat jobnya, dapat pekerjaannya di Jepang ya. Ya udah ikutin lagi aja alurnya dan alhamdulillah berangkat sampai sekarang di sini. Luar biasa Mas Robi. Jadi awalnya itu informasi dapat dari sekolah ya, terus ngikutin prosedurnya. Kira-kira berapa lama Mas Robi dari awal ikut pelatihan, ikut programnya, masuk ke LPK ya? Kita kerjasama Ya, dengan LPK Jiritsu Nusantara, lembaga pelatihan kerja ke Jepang. Nah itu mulai masuknya kira-kira berapa lama tuh? Tahapnya ada berapa tahap tuh Mas Robi? tahapnya ya aduh, saya nggak bisa hitung ya. Mungkin saya ceritain tahap awalnya itu sebelum masuk programnya itu saya sempat latihan fisik dan sebagainya sama sendiri gitu kayak latihan buat fisik tes fisiknya gitu selama kurang lebih 2 bulan. Tapi itu juga sambil nyari-nyari kesibukan lain sebelum masuk program gitu. Jadi saya ikut latihan tes fisik di sekolahan juga selama kurang lebih 2 bulan. Nah, setelah itu saya ikut tes dan alhamdulillah masuk ke lembaga LPK Jiritsunya. Nah, saya di situ awalnya itu ikut pelatihan awal 3 bulan. Itu namanya Diklat Garuda, masih Garuda. Itu. Nah, setelah Garuda selesai itu ada proses wawancara gitu. Jadi setiap pemagang yang ingin berangkat ke Jepang itu diwawancarai dulu sama perusahaannya yang ingin memberangkatkan gitu. Jadi banyak perusahaan yang pengen memberangkatkan pemagang yang udah siap dilatih. Jadi setelah 3 bulan saya pelatihan awal, pelatihannya itu kayak pelatihan bahasa, fisik, mental gitu masih ya tahap awal. Nah, terus setelah ada tahap wawancara itu saya ikutin beberapa kali itu emang di tahap wawancara itu nggak selalu langsung dapat gitu ya. Tapi alhamdulillah saya dapat yang ketiganya itu. Nah, terus setelah wawancara alhamdulillah lulus, kita ada diklat lagi lanjutan. Tahap kedua itu namanya Raja Wali. Nah, itu. Jadi Raja Wali juga biasanya 3 bulan. 3 bulan tahap pelatihan gitu. Kadang ada yang lebih mungkin karena faktor liburan puasa atau apa karena pokoknya ada faktor-faktor lain yang ngelebihin sampai 3 bulan lebih. Pokoknya tahap kedua itu 3 bulan lagi, jadi bisa dihitung kalau dari awal itu saya 8 bulanan. Nah, di situ juga banyak proses-proses yang nggak saya kira gitu. Yang saya pikir santai-santai, ternyata enggak. Tapi ya nggak apa-apa, jalanin aja, udah nanggung kok. Udah 8 bulan ya kali. Lagian kan udah dapet job juga gitu. Kan menyerah. Mungkin pas di Raja Wali itu emang salah satu proses yang berat gitu. Karena bener-bener dilatih banget fisiknya, mentalnya. Jadi bener-bener diuji kesabaran kita juga. Emang buat mental kita buat di sini gitu. Nah, udah 8 bulan. Terus nggak lama kok kita nunggu si OE itu. Tapi ada juga yang lama. Tapi alhamdulillah saya nggak terlalu lama nunggunya itu 1,5 bulan. Mas Robi dijelasin dulu COE itu apa Mas Robi? Izin tinggal Jepang. Izin tinggal Jepang. Kontrak ya. Ya, itu. Certificate of Eligibility. Gitu. Jadi saya nungguinnya itu nggak terlalu lama, alhamdulillah 1,5 bulan. COE itu kayak izin tinggal di Jepang, jadi surat yang buat ngizinin kita tinggal di Jepang gitu lah. Nah, itu emang yang syarat penting juga gitu buat tinggal di sini. Jadi saya nunggunya itu kurang lebih 1,5 bulan. Nah, selama 1 bulan itu saya juga nyari kesibukan sendiri kayak karena tahap Raja Walinya udah selesai, saya belajar di rumah segala macam atau nyari kesibukan di rumah gitu. Nah, setelah surat izin tinggalnya turun itu alhamdulillah saya senang gitu ya, akhirnya berangkat juga. Udah saya ikutin lagi alurnya kayak buat persiapan, pemantapan segala macam. Nah, setelah sertifikatnya itu turun, ada tahap terakhir tuh namanya tahap pemantapan, Kak. Tahap pemantapan itu maksimal itu 2 minggu, nggak lama. Untuk sekarang maksimal itu 2 minggu. Jadi pemantapan tuh nggak sekeras Raja Wali, tapi lebih ke buat persiapan kita berangkat benar-benar dimatengin pemantapan. Tuh. Jadi setelah pemantapan selesai ya kita berangkat diantar
sama pihak Jiritsu, boleh juga sama keluarga diantar ke bandaranya. Tuh, gitu Kak. Oke, terima kasih udah cerita pengalamannya Mas Robi. Jadi ada beberapa tahapan diklat ya, ada diklat Garuda, diklat Raja Wali, itu total 3 bulan Mas Robi ya nempuhnya ya. Iya, iya, 3 bulan, terus setelah 3 bulan itu nunggu sekitar 1 bulan untuk dapat kontrak kerja, wawancara kerja ya. iya. Wawancara Waktu kerja itu Robi berapa kali wawancara? 3 kali ada ya 3 kali. sama Arya ya. Iya, Alhamdulillah di yang keempat dapat ya, keterima ya. iya, Ya, jadi memang itu bukan apa namanya, memang perlu perjuangan, butuh waktu dan gak instan ya, Mas Robi ya. iya. Nggak instan, nggak Gak cepat. instan. Yang instan kan cuman mie ya. Betul. Ini teman-teman yang di aula suara Robi kedengeran nggak? Suara Mas Robi kedengeran di aula? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut. Mas Robi, ini ada kemarin Mas Robi ngirimin ke saya itu ada beberapa video ya. Ada Iya, beberapa video tentang kegiatan Mas Robi di sana. Boleh saya tayangkan di sini ya? Supaya ada gambaran tempat kerjanya Mas Robi ngapain aja di sana. Nanti habis itu Mas Robi cerita deh soal itu. Gak apa-apa ya, boleh. saya tayangin ya. Nggak apa-apa. Oke, kita lihat sama-sama. Bentar, saya share screen dulu. Udah muncul share screen-nya? Udah Pak, udah. Udah ya. Hmm. Sebentar. Ini kok jadi Bu Sumi nih. Sebentar ya. Saya ini dulu filenya. Di sana jam berapa Mas Robi? Di Jepang. Selisih 2 jam Kak, jam 11 di sini. Selisih 2 jam ya. Berarti di sana sekarang di Indonesia jam 9. Waktu Indonesia bagian semplak. Di sana berarti jam 11. Iya. Oh iya. Oke, ini dia Mas Robi ininya. Udah kelihatan share screen saya? Ada? Ada. Oke. Ini ya, kita lihat dulu nih yang belum sarapan supaya pada lapar nih. Itu ya Mas Robi ya. Terus ada lagi ini nih. Boleh mau sambil dijelasin juga nggak apa-apa Mas Robi. Ya. Salah satu Tokoroy. Sampai juga gitu. Nah, ini pantry-nya ya. Nah, itu dia. Boleh dijelasin Mas Robi di sana Mas Robi tanggung jawabnya apa? Terus sebelumnya dijelasin dulu itu nama apa, perusahaannya apa, nama tokonya apa, ada di mana lokasinya. Terus di sana Mas Robi apa aja yang dikerjain tuh? Ya, jadi saya kerja di perusahaan roti ya. Jadi nama perusahaannya itu Bread Farm Pang Shushu itu yang ada di Chiba, Jepang, di Katorishi Sawara. Nah, jadi saya kerja di bagian Shikomi, masih di bagian ngeracik adonan gitu. Jadi 1 tahun saya ngeracik adonan gitu sampai benar-benar lancar.
nanti setelah itu ganti lagi ke ya tahap yang lain gitu. Jadi saya kerjanya itu masih ngeracik adonan gitu, kayak adonan buat segala macam roti gitu. Nah, terus ditimbangnya juga sedikit mana ya, sedikit ribet karena banyak banget itu macam-macam adonannya. Jadi benar-benar harus fokus gitu ya, tanggung jawab saya itu yang benar-benar harus fokus, teliti gitu. Jadi ya karena emang adonan itu tahap awal pembuatan roti, jadi kalau adonannya telat itu ya rotinya juga bakal telat jadi. Jadi itu tanggung jawabnya, nggak boleh sampai telat, harus selalu fokus. Itu kan. Di sini jadi berarti Robi di bagian yang racik adonan rotinya ya. Iya, tapi Itu untuk berapa sekarang lama Robi di Ichiba ya? oh iya di Chiba. Ichiba itu dari Tokyo berapa jauh? Dari Tokyo. Iya. Kalau naik kereta Saya belum pernah ke Tokyo sih. Cuman kan Tokyo ibu kotanya ya. Jadi dari Tokyo itu berapa jauh gitu? gak jauh sih, dari Chiba sama Tokyo itu masih tetangga kok. Oh, Kurang lebih ya berarti kayak Bogor Jakarta gitu ya. Jakarta ya gitu. Hmm. Iya, Berarti kayak kota gitu. rame di situ ya, Mas Robi ya? Ramai. Oh di Chiba mah ya. Tapi kalau di kota saya itu di Sawara itu nggak terlalu ramai, tapi kalau di Chiba kotanya itu ramai. Cuman di Oh, daerah saya nggak terlalu ramai. berarti itu daerah apa istilahnya, kabupaten apa gimana? Tapi kayak kabupaten gitu lah. Kabupatennya ya. Iya, Industri, daerah industri. iya betul. Apa pertanian di sana? Industri. Tapi pertanian juga ada. Udah, pokoknya di situ fokusnya kota itu di situ tuh tempatnya Robi, daerah industri sama pertanian lah ya, di daerah situ lah ya. Iya. Oke. Mas Robi, nih ada satu video lagi nih buat teman-teman. Kalau mau lihat Mas Robi ngeracik, ini juga sebenarnya apa ya? Mas Robi itu kan jurusannya multimedia ya. Dulu kan belum DKV. Nah, sekarang jadi semi-semi chef nih. Mudah-mudahan di sana karirnya bagus ya. Dulu saya tahu itu ceritanya dulu, kalau teman-teman tahu ya semua, baik di teman-teman di YouTube maupun di sekolah. Dulu Chef Juna juga sama di sana, pernah di Jepang. Kalau Chef Juna itu lebih ke sushi master. Jadi awalnya juga sama kayak Robi gini, kalau coba deh lihat talk show-nya Chef Juna. Awalnya dari situ dulu, terus lama-lama bangun relasi, kenal sama chef-chef yang bagus di sana, akhirnya jadi chef beneran gitu. Nah, ini juga salah satu motivasi ya untuk Mas Robi. Mudah-mudahan kalau ditekuni dan rezekinya bagus, mudah-mudahan bisa ngikutin jalurnya Chef Juna nih, tapi di bidang perotian. Gitu ya, Mas Robi? Halo, Mas Robi? Oh, ya Kak. Ya. Nih, buat teman-teman yang mau lihat gimana cara kerjanya Mas Robi waktu mengadon roti itu, kita lihat sama-sama di sini. Nah, ini dia prosesnya. Boleh sambil dijelasin, Mas Robi? Ya, itu awalnya saya iseng-iseng kan ya, mau izin ke bos saya, Tenjo gitu. Boleh gak ya kalau ngambil foto setelah selesai kerja gitu. Karena kan kalau menurut saya kalau lagi kerja ngambil foto itu kurang enak gitu dilihatnya, karena bisa-bisa ganggu fokus. Tapi alhamdulillah bos saya baik, malah dia bantuin videoin. Saya juga kaget. Oh iya nanti saya videoin aja. Nah, ini teman-temannya Mas Robi ya? Ada dari Indonesia juga nggak, Mas Robi? ada itu. Berapa orang di situ yang dari Indonesia? Sama saya. Berdua ya. Nyangka nggak Mas Robi ini dari multimedia pakai seragam? Ini namanya seragam apa? Bukan chef ya? Kalau chef kan kepala ininya ya, kitchennya ya.
Nama seragam ini apa Mas Robi? Nggak ada nama ini memang baju ini. Baju basah. Ya ini nanti kalau ada pariwisata Tata Boga yang gini-gini nih. Kemarin juga ada kan, nih Mas Robi udah nih di sini. Jadi itu saya ngeracik adonan segala macam. Kayak garam. Ini lagi bikin apa Mas Robi? Itu lagi bikin adonan kak itu gitu. Adonan roti apa di sana tuh? Itu yang lagi dibikin. Apa? Urbana itu friends. Banyak soalnya itu ada banyak macam ini si Komi ada banyak macam adonan jadi nggak bisa Iya. saya ingat satu-satu gitu. Racikannya juga ada bukunya gitu. Jadi saya lihat Oh berapa iya gram iya berapa iya. gram. Nanti Jadi jadinya by juga ini aja ya, yang ada di situ yang harus dikerjain sama Mas Robi, itulah dibikin sama Mas Robi ya. ya, betul. Iya, Mas Robi, ada tantangan nggak selama Mas Robi di sana tentang budaya sama lingkungan kerja di sana? Sempat ada shock culture nggak, Mas Robi? Ya alhamdulillah nggak banyak sih tantangan sama shock culture-nya itu. Ya mungkin karena udah terbiasa juga di Indonesia maupun di Senta sebelum datang ke kerjaan gitu. Yang salah satunya mungkin ya bangun pagi sama kedisiplinan waktu gitu. Karena kan di sini saya kerjanya pagi banget. Jam 4 lah. Gitu. Iya. Jadi ya kaget aja pagi-pagi belum sarapan kerja gitu. Kerja sana sini gitu kan. Dia kagetnya gitu aja. Tentang budayanya juga ya masalah waktu gitu. Kalau telat juga kan bener-bener kibisi ketat gitu. Masalah waktu itu pokoknya di sini beda banget sama Indonesia yang menurut saya masyarakat Indonesia itu terlalu santuy gitu. Soal waktu ya kalau telat ya udah telat. Kalau di sini telat ya gak bisa dianggap remeh gitu kan. Gitu. Jadi Di ya sana mulai kerja jam berapa, Mas Robi? Startnya? startnya itu jam 4 mulai kak. Tapi Jam 4 pagi. Iya. Jam Jam 4 pagi udah mulai ya di sana ya? Jangan. Waduh. Berarti bangun sama siap-siap jam berapa tuh? Jam 3? Jam 3. Ada beberapa video nih. Kayak Day in My Life saya belum kirim ke kakak ya. Tapi saya udah kirim salah. Jadi, yang mana? Coba di Mas Robi juga bisa share screen kok. Kalau mau sharing video nggak apa-apa. Boleh, boleh. Udah saya kirim ke kakak nggak salah. Udah ya? Udah. Jadi keseharian saya lupa. Saya belum posting juga. Berarti bangun jam 3 pagi harus sudah bangun ya? Iya, harus itu Jam 3 pagi harus sudah bangun, jam 4 udah mulai kerja. Berapa jauh dari tempatnya Mas Robi? Mas Robi di situ apa? Kontrak, asrama, apa gimana? Apa tuh kayak apartemen gitu. Apa tuh sebutnya? Oh, kayak apartemen. Apartemen apa kayak apartemen nih? Soalnya beda nih. Maksudnya cuman ya ada bedanya gitu, rapih aja di Jepang. Oh iya. Berarti berapa jalan Mas Robi ke tempat kerja? Naik sepeda. Sepeda. Berapa lama Mas Robi di sana? Dari tempat Mas Robi ke kantor? Nggak lama sih, nggak jauh juga, paling sekitar 1 kilo. Itu paling 10 menit kalau kita nggak cepat-cepat gitu. Kalau santai-santai aja 10 menitan. 10 menitan sampai lah ya di sana ya. Tapi biasanya kebut itu kencang ya. Paling 5 sampai 7 menit sampai. Kalau Oh iya iya iya. Pulang kerja jam berapa Mas Robi? Kalau pulang tergantung kita selesainya kapan kan, karena akhir-akhir ini saya lembur terus. Jadi ya pulangnya kadang 2:30 gitu. Oh iya iya iya. Mas Robi, coba nih diceritain. Di sini kan Mas Robi ada belanja ya, ada video Mas Robi lagi belanja kebutuhan sehari-hari ya. Nah, di sana tuh sambil diceritain sama Mas Robi.
Di sana itu kalau misalkan belanja gimana, terus makanannya gimana, pokoknya trik-trik menghadapi kehidupan di sana tuh ceritain sama Mas Robi. Jadi nih saya kasih lihat videonya. Itu jauh nggak Mas Robi dari apa namanya? Dari apartemen Mas Robi ke tempat belanjanya? Tempat belanjanya banyak di sini, Kak. Ada Banyak ya? ya, Ini ya ya nih lagi ada. belanja nih. Nah, itu. Ini dari toko. Bagus ya ini kalau Market. dikasih backsound ini Mas Robi bisa FYP nih di TikTok ini. HP-nya baru kayaknya nih Mas Robi ya. Enggak, ini yang lama. Masih lama. Oh, ini masih HP lama ini. Iya. Nah, ini lagi belanjanya ya. Di sana ada teh pucuk nggak Mas Robi? Ada di toko Indonesia, Kak. Oh iya di toko Indonesia ada ya. Iya. Oke. Oke Mas Robi. Sekarang kita supaya interaktif ya. Boleh dari teman-teman di sana yang mau nanya atau dari Bapak Ibu guru juga boleh yang mau nanya-nanya atau mau nyapa Mas Robi disilakan. Ada audionya dideketin ke ini ya ke operator Zoom-nya supaya kedengaran ke sini. Bisa dimantap. Itu Bisa Pak, ada. Dari kopi suara kami ke sana Terdengar. masih terdengar ya? Ya. Terdengar, oke. Baik dari teman-teman kelas 12, baik laki-laki maupun perempuan yang ingin menanyakan pengalaman di sana seperti apa, dipersilakan. Ini ada adik kelas Mas Robi, dipersilakan Ya. untuk Mbak Tiara. Assalamualaikum Kak Robi. Waalaikumsalam. Jadi saya Tiara dari kelas 11 mau tanya kalau untuk makanan halalnya gimana buat pemilihan makanan-makanannya kayak gitu. Pasti Jepang juga ada daging-daging yang haram untuk Islam. Jadi kalau misalnya untuk pemilihan makanan halalnya gimana? Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Tiara. Jadi pertanyaannya Mas Robi bagaimana untuk makanan halal di sana ya? Mbak Iya. Tiara ya? Iya. Halalan toiban. Gimana Mas Robi? Ya, ada beberapa opsi sih buat cara makan di sini buat yang Muslim gitu. Jadi yang pertama itu kita bisa lihat dulu komposisinya mengandung daging babi, minyak babi atau lain sebagainya itu. Jadi kita bisa lihat dulu kanji sebutannya itu kan biasanya di komposisinya itu tertulis kanji segala macam babi ya, perbabian dan segala macamnya. Jadi kita itu pelajarin dulu kanjinya itu gimana bentuknya. Nanti kita ingat-ingat, wah ini makanan ini ada kanji ininya berarti nggak boleh. Namanya itu nggak halal gitu. Nah, pokoknya yang pertama itu pilih dulu dari komposisinya dilihat ada mengandung babinya gak gitu. Kita lihat dari kanjinya itu. Nah, kecil kok gampang diingat gitu kanjinya. Pasti kalau emang kita niat ingat, wah ingat banget ini. Wah ini kanji babi gitu. Nggak boleh. Terus yang opsi kedua itu kita bisa makan di halal food. Jadi ada beberapa tempat gitu yang makanannya halal semua, halal food. Semalam juga saya habis dari halal food gitu, nyobain makanan. Nah, gitu lah. Jadi ada dua opsi lah. Tapi yang ketiga itu ada satu lagi itu bikin sendiri aja. Kalau mau benar-benar aman sama hemat itu bikin sendiri tanpa babi, tanpa haram juga. Pertanyaan lagi dong Kak. Di sana ada Indomie nggak? oh, Indomie ada saya baru beli kemarin.
semalam. Itu belinya di toko Indonesia. Nggak di toko Indonesia juga biasanya ada kayak di supermarket gede juga biasanya ada Indomie segala macam saus ABC ada. Berapa harganya Mas Robi Indomie di sana? Harganya beda Kalau jauh. dirupiahkan ya. Iya. Kalau dirupiahkan ya sekitar Kalkulator. 20 ribuan gitu satunya. Satu bungkus 20.000 ya. Iya. Ya itu saya kalau ngekos di Bandung saya nggak makan kayaknya. Paling murah Indomie kan. Iya. Indomie. 20.000 satu bungkus ya. Ada Iya. tuh Mbak Tiara. Udah Pak cukup. Ya, yang lainnya. Putra. Ada lagi yang mau bertanya? Dia kelasnya deh. Boleh dari Ipsi Junior juga mau nanya, di sana ketemu Naruto nggak gitu. Ini ada SMP-nya Mas Robi di sini. Wah, Nggak ada. bagus. Anak asuhnya Ibu Hani. Wah. Ya silakan Mas Bayu. Izin saya Bayu Mustinarji dari kelas 12 MM1 izin bertanya. Untuk Mas Robi di sana boleh diceritain nggak gimana cara mengatur keuangan dan kehidupan Jepang? Masalah keuangan sama kehidupan ya kita pintar-pintar kita sendiri ngatur gitu ya, jangan sampai boros, jangan sampai kehilangan kendali karena mentang-mentang nih udah punya uang banyak kita boros sana sini beli sana sini gitu. Pokoknya kita pintar-pintar kita lah masalah ngatur uang sama iya usahain pembukuan gitu, kita belajar cara pengelolaan uang. Biasanya juga saya itu sebelum berangkat itu dikasih beberapa bekal masalah pengelolaan uang sama pihak Jiritsu gitu. Jadi ada salah satu jadi ada waktu di mana kita sebelum berangkat ke sini ada pelajaran pengelolaan uang. Jadi di situ kita dilatih cara mengelola uang yang baik itu gimana, gini buat apa aja gitu. Terus buat kehidupannya itu ya kita jalanin aja dulu. Pokoknya kehidupannya itu hidup normal aja gitu, hidup selayaknya orang baik lah gitu. Jangan macem-macem aja di negara orang. Itu aja. Mungkin terjawab. Itu aja pertanyaan saya sampaikan kepada Mas Robi. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Itu ya, jadi buat teman-teman yang mau ikut kegiatan magang ini, jadi di sana juga nanti ada pelajarannya untuk bagaimana cara memanage uang, bagaimana untuk menabung, bagaimana nanti mengelola keuangan keseharian. Ada ya, Mas Robi ya, diajarin di sana Iya, ya. betul. Ada lagi yang mau nanya sama Mas Robi ini dari SMP ada SMP ikut nggak? Kelas 11 Oh boleh kelas 11. Jawan. Zahwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah Nabil bukan Zahwan. Iya betul. Mohon izin Pak Ilmi, Mas Robi, saya ingin bertanya. Saya dengarkan Jepang itu diskriminasi terhadap imigran dari negara lainnya lumayan, Pak. Bagaimana gitu? Apakah Mas Robi pernah mendapatkan sikap diskriminasi dari penduduk sana atau gimana? Iya. Alhamdulillah kalau masalah itu mas saya belum gitu. Bukannya belum sih, mungkin kayaknya enggak deh. Karena ya tergantung Jangan. perilaku kita. Bukan belum. Iya, tergantung perilaku kita terhadap orang Jepangnya itu gimana. Jadi kita usahain itu awal datang itu bikin kesan yang baik gitu buat orang Jepang. Siapapun itu, misalnya baru datang dari bandara, ada orang Jepang kesusahan bawa barang atau apa gitu, kita bantuin aja, inisiatif. Apa yang bisa saya bantu ya, kita gitu. Pokoknya awal-awal narik perhatian orang Jepang itu tergantung kita kesan awalnya. Mau kita misalnya kesannya baik ya pasti orang Jepang mandang kita itu baik terus gitu. Kalau kesan awal kita buruk pasti orang Jepang kayak wah ini orang nggak baik nih, nggak boleh, ini nggak bisa nih. Pasti kita buat kehidupan selanjutnya itu pasti susah kalau kesannya udah jelek gitu.
tergantung kesan. Jadi alhamdulillah saya nggak pernah kayak gitu kok, nggak pernah terdiskriminasi. Alhamdulillah aman di sini. Jawab. Itu Mas Nabil. Ada follow up pertanyaan lagi? Mau ditanya lagi? Terima kasih Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya adik-adik dan teman-teman sekalian yang ada di YouTube. Kalau Jepang itu setahu saya menurut data-data yang ada dan informasi yang ada, kalau di Jepang itu cenderung relatif lebih bersahabat karena kan sama-sama Asia ya. Nah, beda dengan misalnya informasi yang didapatkan di Amerika. Di Amerika itu isu rasial terhadap orang Asia itu parah di sana. Jadi bullying, kadang juga penyiksaan kalau di Amerika ya, itu parah. Tapi kalau di Jepang relatif lebih bersahabat. Kemudian dengan iklim agamanya juga udah lumayan ini ya, Mas Robi, toleransi ya terhadap Muslim ya. Ya betul. Alhamdulillah udah mulai toleransi saya. Jadi ibadah di sana bisa tetap dilaksanakan ya. Bisa, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Dijaga sholatnya Mas Robi. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Guru, Bapak Guru mungkin? Iya dari Bu ibu Hani. ini. Mangga Ibu. Ibu Kepala Sekolah. Disilakan. Oh, nyala lagi. Halo, kedengeran ya? Kedengeran Rob di sana? Kedengeran. Iya. Ini Robi jadi orang Jawa, jadi Mas, ibu mah pengen manggilnya AA aja, AA Robi. Kang Robi cina kata Bu Ade mah biar lebih enak gitu. Halo Kang Robi. Iya. Semangat atuh Rob. Semangatnya coba Iya, gimana semangat di Jepang yang ibu dengar ya katanya kalau di Jepang benar nggak nih? Sebelum biasanya kan ada briefing ya di pagi ya sebelum acara sebelum kegiatan kerja biasanya di briefing itu ada pemberian semangat atau segala macam benar gak sih gitu? Oh, gimana ya? Jadi tergantung sih perusahaannya. Kalau emang yang buat ngejar waktu sih nggak harus sih. Kalau di Robi enggak? Ya, nggak. Tapi ya emang lingkungannya bikin semangat ya, jadi semangat aja. Oh gitu, jadi Robi semangat banget nih di Jepang. Semangat. Iya keren. Di sana yang bikin Robi semangat apa? Selain kerjaannya? Ceweknya tuh kan ramai kan tuh teman-teman yang 9 cewek. Sebenarnya banyak yang mau nanya nih, cewek-cewek Jepang cantik-cantik gak sih katanya? Kan? Pertanyaan Ibu mewakili banyak orang. Ya gimana ya? Cewek mah pasti cantik ya, kali ganteng. Enggak. Wah, pertanyaannya bagus. Padahal ini niatnya menjebak sepertinya ya. Tuh cantik-cantik cewek-cewek di Jepang. Jadi motivasi juga Jawabannya ya. aman sekali, Mas Robi. Ya. Rob, ini pertanyaan buat Pak Hilmi dulu deh. Ini kalau lihat gambarnya ya, Robi di Jepang. Kalau Pak Hilmi kok kelihatannya kayak lagi di Eropa ya. Saya di Turki Bu ini. Oh, benar-benarnya memang Turki banget. Iya, baik. Ini Kak Robi. Ini kayaknya juga harus dipersiapkan ya berarti buat adik-adiknya yang kelas 12 karena kebetulan memang ada beberapa yang pernah ibu tanya, ada yang mau niat ke sana, ada yang pengen berangkat ke sana. Nah, kan kalau yang ibu lihat ya dulu waktu Kak Robi benar-benar mau berangkat ke Jepang dari mulai kelas 12 juga sudah mempersiapkan diri ya dengan dengan kayak latihan visi gitu kan ya, yang lain-lain. Betul ya? Betul. Iya. Nah, ini dikasih motivasi buat adik-adiknya juga gimana caranya supaya mereka juga semangat. Jadi jangan cuma ingin berangkat tapi tidak kelihatan gitu semangat untuk kan kalau waktu Robi jujur ya ibu benar-benar ngeliat banget semangatnya luar biasa gitu. Nah, ditularkan semangatnya ke adik-adiknya gimana caranya supaya adik-adiknya benar-benar juga ingin ke sana gitu antusiasnya biar lebih besar. Ya, buat pemacu semangatnya ya
gimana ya, kita harus bener-bener yakin aja sama iya gimana ya. Kalau saya pribadi sih yang bikin semangatnya itu ya harapan orang tua sama ya kemauan saya sendiri gitu. Karena ya saya juga pengen pengen aja gitu ke Jepang, kerja di Jepang, ya siapa sih yang nggak mau gitu. Karena niat saya emang bener-bener serius dari awal ya. Saya ngejalaninnya pasti penuh semangat gitu. Mau itu seberat apapun ya, kalau emang udah niat saya serius ya udah saya jalan gitu pasti. Hal apapun sih. Iya, Itu keren. aja, tergantung. Oke, Kak Robi, pertanyaan lagi nih. Ini kalau mic udah ibu yang pegang, biasanya jadi pertanyaannya jadi banyak, jadi lama gitu ya. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa Bu. Gak apa-apa yuk. Sholat Jumat masih lama Bu. Masih lama. Oke, Kak Robi nih. Tadi ada pertanyaan di belakang nih temannya nih. Ini di kita kelas 12 ada pengusaha basreng. Ya. Si Bagus pengusaha basreng dia nanya, di sana ada basreng nggak katanya? Ya, basreng sama yang sewir. Kenapa mau ekspor bukan Bagus? Enggak, dia nanya katanya di sana ada basreng nggak? Jangan-jangan si Bagus niat berangkat ke sana karena di sana nanti nggak ada basreng, dia nggak mau jadi berangkat gitu. Atau dia mau jualan basreng di sana. Basreng mah banyak Bu, banyak ada aja gitu. Tapi kalau mau bikin sendiri juga bisa. Oh banyak ya berarti ya? Kayak makanan-makanan Banyak. yang di sini lagi booming, di sana juga banyak. Ada banyak gitu. Cuman ya tempatnya itu ada yang jauh, ada yang deket. 11? Tergantung kita tinggal di mana. Ada aja. Nangis. Kalau sebelah ada juga. Seblak, seblak ada, cuman saya belum pernah makan itu, belum pernah. Rasanya kali beda ya. Kayaknya Bu Ade yang harus pergi ke sana kali ya. Jualan sebelah. Iya. Kalau mau puas Di sini bikin lagi sendiri ramai aja. seblak tetangga Mas Robi. Iya. Iya. Nah nih Kak Robi, yang mau Ibu tanyain. Kelihatannya kan kalau misalnya tadi ya, Kak Robi kan kerja yang dikirimin baru video-video kerja ya. Nah, kalau untuk wisata, udah berwisata di sana, udah sempat keliling kotanya yang Mas Robi sekarang tempati aja gitu. Oh mau ini ya, oh ada ternyata ada videonya nih. Yang mana? Itu supermarket. Sepedahan, oh itu. Tapi kalau ngelihat di sana luar biasa tertib ya. Jadi kayaknya seru banget. Terus jalan rayanya sepi ya, nggak kayak di Bogor ya? Sepi di sini mah. Gak kayak di Bogor ada yang jualan segala macam, nggak ada di sini mah. Kalau ngelihat sepi begitu, Mas Robi jadi kebayang atau keinget sama banyak berita kalau di Jepang itu banyak yang dikatakan katanya sebagai kota kota mati ya karena kosong gitu penduduknya nggak ada. Benar nggak sih itu? Ya enggak sih ya. Rame aja gitu di daerah kota perkotaannya kayak di Tokyo, di pokoknya kota-kota gede itu banyak pasti orangnya, kayak ya gedung-gedung gede itu ada aja banyak orang. Kayak Oh gitu. full Berarti gitu. Ya. Kak Robi sendiri belum pernah nemuin ya di sana yang disebut dengan kota mati itu kayak gimana gitu ya? Nah, sebenarnya ini yang di video juga itu rame, cuman itu kebetulan lagi sepi. Itu Oh gitu. salah satu tempat wisata juga itu. Jadi di situ ada kayak eh, gimana ya, jasa naik perahu gitu. Itu kan danau. Itu ada jasa naik perahu keliling-keliling sungai gitu. Wisata sejarah. Iya, itu wisata sejarah juga itu. Karena pemandangannya emang enak. Tapi itu kebetulan lagi sepi saya lagi hari ini. Oh gitu. Hari-harinya. Kalau untuk keamanan, aman ya di sana ya? Luar biasa aman ya? Nah, ini pertama saya ke sini nih. Hari kedua saya di Jepang ke sini. Ya deket kok dari kerjaan saya, makanya mampir ke sini. Suara Kak Robi kurang jelas ya? Kalau Suaranya kedengeran? Udah? Ini kurang jelas. apa ya? Sudah jelas Bu? Nah, udah.
Ada yang mau nanya lagi? Yang kemarin niat mau berangkat ke Jepang, biar gak ragu. Ada yang mau ditanyain? Siapa kemarin? Sebenarnya nggak usah takut ya. Kayaknya ini juga nggak terlalu jauh beda sama di Bogor. Nih coba kalau kita lihat video ini mirip-mirip suasana di Cilendek ya. Iya, benar. Ada jalan rayanya, ada sungainya tuh. Cuman bedanya sungainya kalau di sini bersih ya, Mas Robi ya. Bersih lah. Penting. Untuk Di situ biasa ada wisata perahu. Itu ada perahunya tuh ya, kalau nggak salah tuh. Iya, ada di situ. Perahu yang Nih, bukan. Nggak ada ya? Lagi nggak ada perahunya ya? iya, lagi gak ada, itu emang lagi sepi kebetulan. Oh iya. Iya, Kak Robi, satu lagi nih. Iya. Satu lagi. Kayaknya banyak yang penasaran gaji Kak Robi berapa? Nah itu boleh di-spill gak tuh? Wah, Kalau saya gaji udah itu. tahu kemarin lihat kontraknya. Oh ya, gaji Kak Robi berapa? Iya tuh Mas Robi. Semangat lagi gitu kan, bisa berangkat gitu ke sana. Ya, pokoknya di atas UMR Bogor. Jauh. Jauh. Ada di atas 10. Berapa kali lipat? Ya, tergantung kerjaannya itu. Tapi kalau saya mah alhamdulillah di atas 10. Tapi bisa aja di Tuh, di sana di atas 10. Padahal ibaratnya kerjanya bisa dikatakan Iya. cukup resikonya juga nggak terlalu tinggi ya, Kak Robi ya. Betul. Itu minimal itu di atas 10 itu. Ya minimal ya paling kecil 10 itu kerjanya udah santai banget biasanya. Tuh, pas ngedengerin Paling nggak gaji, yang- pas ngedengar ngomongin gaji, ini baru di awal ya, Kak Robi ya. Iya, itu Kak Robi ke sana baru berapa bulan sih? baru mau masuk 2 bulan setengah. Baru mau masuk 2 bulan kan ya. Tuh, di Indonesia mau dapat gaji di atas 10 juta, itu minimal kalian kerja udah puluhan tahun. Ya, udah puluhan tahun baru dapat kisaran di atas 10 juta gitu. Nah, di Itu sana gaji ASN mau baru 2 pensiun bulan ya. itu. Ya, kenapa Pak? Gaji ASN mau pensiun. Ya, Gitu. betul. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Robi hari ini bisa memotivasi nih adik-adiknya semua yang laki-laki khususnya. Niat pertama Kak Robi ke sana kan yang pasti orang tua ya. Betul. Ya, Ibu juga sempat lihat video yang di bandara, video perpisahan di bandara ya, sama saya ya sama Ibu. Nah itu juga luar biasa banget gitu. Kita juga semua di sini mendoakan, mudah-mudahan di sana dapat yang terbaik dan alhamdulillah ya sudah kelihatan gitu kan kalau di sana juga dalam keadaan yang baik. Nah mudah-mudahan nanti teman-temannya nih atau adik-adiknya yang niat juga untuk berangkat ke sana. Jadi nggak usah takut ya Kak Robi ya, di sana udah ada Kak Robi gitu ya. Betul. Jadi Boleh. bisa dititip gitu kan. Nah gitu. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Dit, kamu mau nanya? Ini ada yang mau berangkat ke Jepang juga. Adit yakin banget mau berangkat ke Jepang. Adit nggak mau nanya apa-apa. Adit sama Akmal ya? Maaf. Maaf enggak? Agak. Ada lagi? Kalau nggak ada ini karena waktunya sudah ini ya. Karena sebetulnya ada satu sesi lagi. Cuman kalau saya lihat di sini untuk pertanyaan yang ada ini ya nih teman-teman. Masa yang ngisi di Instagram cuma sedikit. Itu juga guru-guru semua lagi. Nih. Ada satu orang dari Desi Preti. Siapa ini Desi Preti ini ya? Ini miring nggak di layarnya, di screen-nya? Enggak ya? Ini pertanyaannya ini lagi, aduh tulisannya. Di Jepang seru gak? Kak Robi, BTW kenalin aku Desipa, anak kelas 10. Nah, masuk bareng tuh. Seru nggak Mas Robi? Di sana katanya. Seru ya? Iya. Asik ya sejauh ini ya? Asik sejauh ini. Oke. Itu udah kejawab tuh. Desi Preti.
Ini ada pertanyaan dari Bu Tiras. Udah dijawab ini ya. Kamu minta spill lingkungan di sana, bisa nggak? Udah dijawab. Berapa lama adaptasi Kak Robi di sana nih Bu Sumi? Dulu Mas Robi saya di Bandung itu di Paris ya, Paris Panjava. Itu tuh adaptasi selama kira-kira 2 minggu lah. Saya ada demam tuh karena suhunya beda kan. Di sana juga mau winter kan ya. Ini udah akhir tahun nih. Mau Iya. winter. Nah gimana tuh? Udah mulai dingin apa belum? Adaptasinya berapa lama tuh Mas Robi? Ya, adaptasi sih kalau untuk setiap musimnya itu belum pernah saya cobain ya. Mungkin kalau buat musim panas di sini, kebetulan saya masih di Senta itu, saya masih kayak sakit-sakitan demam gitu. Mungkin karena emang ada penyakit Suhu musim ya? panas. Iya, Oh musim panas ya. suhu gitu. Iya, nah itu selama kurang lebih 2 minggu saya untuk adaptasi musim panas. Jadi setiap musim itu ada adaptasinya, tapi saya belum nyobain semua musim kan. Baru musim Iya. panas lah. Gitu. Sama Kalau mungkin musim saya dingin bulan apa biasa Mas Robi? Desember ya? November Desember ya di sana? iya, November Desember di sini. Ada salju nggak di sana salju? Salju tahun kemarin ada ya. Tapi kalau tahun ini nggak tahu ya. Gitu. Berarti itu ya, berarti harus disiapin juga ya itu adaptasi untuk suhu di winter nanti ya. Mm-mm. Iya, oke. Oke, baik teman-teman sekalian karena waktu ini sudah banyak juga yang kita diskusikan. Memang banyak sekali ini pertanyaan saya juga yang belum kejawab. Cuma nantilah ada sesi lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi silaturahmi lagi. Terakhir Mas Robi, motivasi untuk generasi muda apalagi gini. Dari saya ini perlu diingat bagi seluruh pemuda ya, terutama yang ada di Ibnu Sina. Indonesia itu akan menghadapi lonjakan jumlah tenaga kerja produktif yang banyak di 2045. Nah, artinya apa? Artinya nanti yang mau kerja banyak, usia produktifnya banyak, cuman lapangan kerjanya nih, lapangan kerjanya seimbang atau enggak. Nah, ini juga bisa jadi salah satu solusi. Nah, kalau Mas Robi ini programnya kan reguler ya. Kerjasamanya antara Ibnu Sina, Dinas Tenaga Kerja, dan juga Jiritsu Nusantara. Nah, sekarang ada lagi program yang dari Kemnaker, dari Kementerian Ketenagakerjaan langsung. Itu untuk dari segi pembiayaan dan lain-lain itu lebih tercover dari yang reguler. Makanya ini jangan disia-siakan. Magang itu jangka waktunya ada yang 1 tahun sampai 3 tahun. 1 tahun bisa ya, Mas Robi ya? Bisa itu kalau emang nggak lulus, tapi masa ya 1 tahun doang nggak puas kan? Iya, pokoknya itu 1 tahun. Ada yang 1 tahun nggak lulus. Karena memang sebenarnya Mas Robi yang di Kemnaker itu ada program yang 1 tahun sekarang. Jadi 1 tahun bisa selesai. Bukan karena dia nggak lulus. Nah, yang 1 tahun itu bisa, yang 3 tahun itu bisa. Minimal dapat sertifikat dari kerja dari luar negeri. Nanti juga kan Mas Robi dapat tuh dari sana. Iya. Mungkin kalau betah bisa lanjut program kerjanya ya di sana ya. Nah, sekarang Mas Robi kasih motivasi untuk generasi muda nih yang mau lulus, yang mau jadi apa? Masuk ke angkatan kerja yang produktif, motivasi dari Mas Robi apa? Sama tips-tipsnya. Aduh. Eh, gimana ya? Untuk solusi sama tipsnya itu mungkin untuk teman-teman sekalian, untuk adik-adik saya sekalian, itu kalau kalian mau berangkat ke Jepang itu jangan takut untuk hal-hal buruk yang kalian pikirin gitu. Setiap masalah pasti ada solusinya. Kalau kita emang niat pasti ada jalannya. Ya, jangan takut buat ngadepinnya. Gitu ya, tetap semangat aja. Gitu kan. Oke, terima kasih Mas Robi. Mas Robi, nanti rencana mau bikin konten nggak di sana? Konten Rencana sih, jalan-jalan dan lain-lain. ya, Apa udah bikin? ya saya mau fokus ini apa tuh? Fokus kerjaan dulu sebulan 2 bulan Kerja dulu ini ya. biar kerjanya bener-bener lancar baru kalau
udah lancar ya, saya mau fokus ke Nanti konten. bikin konten-konten ya. Ya betul, nanti bikin konten. Nah, sambil lihat nanti mungkin bisa di story atau feeds-nya Instagramnya Mas Robi apa? Instagram Instagram saya @rbth. Saya tulis aja kali ya, kelihatan ya. ya boleh ditulis di situ. Instagram yang aktif apa aja tuh? Instagram, TikTok, YouTube, aktif nggak? Untuk TikTok ada, cuman masih belum banyak followers. Nah, itu ya Instagramnya Mas Robi. Kalau mau dilihat kegiatan sehari-harinya, kepental ya Mas Robi. Oke, kelihatannya ada kendala teknis di Mas Robi. Berhubung sudah selesai juga untuk talkshow pada hari ini, saya sebagai host, masuk lagi nih Mas Robinya. Nah, lanjut Mas Robi, tadi Instagram udah tuh. Terus di TikTok suka bikin ini nggak, konten nggak? TikTok. Untuk TikTok akhir-akhir ini saya nyoba bikin konten, tapi ya kontennya mungkin masih sedikit ngeblur Masih gitu. mentah ya? Iya. Nggak apa-apa itu buat yang penasaran. Nah, itu TikToknya tuh. Bisa nanti dikepoin di sana kegiatan Mas Robi apa aja di sana, keseruan-keseruannya. Oke, Mas Robi, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Mas Robi di sana sehat ya. Sehat, Amin. betah. Jangan lupa dijaga ibadahnya. Tetap komunikasi sama orang tua dan juga teman-teman yang ada di sini silaturahminya. Itu aja dari saya. Terima kasih Mas Robi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host yang ada di sekolah, yang ada di aula. Ya, terima kasih Pak Hilmi yang sudah memandu kita bersama-sama. Juga Kang Robi, terima kasih. Mudah-mudahan tetap di sana. Kemudian mudah-mudahan tetap semangat menjalankan pekerjaannya. Dan pesan yang tadi dari Pak Hilmi juga, sekarang pesan saya dari Pak Jaka, jangan pernah tinggal sholat, jangan lupa pulang bawa cewek Jepang. Bukan buat yang lain. Ya, terima kasih. Teman-teman, Boleh izin Bapak Jaka foto bersama dulu ya di sini di saya Zoom. lupa Mas Robi, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Foto bersama dulu di screenshot dari operator ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin dari operator di foto bersama dulu di screenshot ya. Foto bersama. Ya, di screenshot. Bisa nggak screenshotnya di situ? Ya, satu, dua, gaya ya. 1, 2, 3. Dah. Yang di aula ini juga dong, yang di aula. Ayo dihitung lagi. Sabar. Gimana sih? Kalau enggak di HP-nya Bu Selfie aja tuh. Screenshotnya. Dah, lagi 1, 2, 3. Dah. Udah. Oke. Terima kasih banyak Mas Robi. Silakan sama-sama. dilanjutkan kegiatannya untuk yang di sekolah juga, untuk Mas Robi juga. Sehat-sehat ya. Siap, Ada Kak. apa-apa komunikasikan ya Mas Robi ya. Oke, siap. Yuk semuanya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan kursinya dikembalikan ke